Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, suatu ketika Nabi Allah Sulaiman dikabarkan dengan berita negeri Saba oleh seekor burung hudhud. Burung hudhud ini berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang tidak engkau ketahui, yaitu kabar di suatu negeri yang dipimpin oleh seorang ratu yang dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar. Dan diketahui negeri tersebut dipimpin oleh seorang Ratu Balqis. Namun pada kala itu Ratu Balqis belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis melalui burung hudhud tersebut. Ketika sampai surat itu kepada Ratu Balqis mengumpulkan pembesar-pembesar kaumnya dan berkata, "Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim." Wahai pembesar-pembesar kaumku, sungguh telah sampai kepadaku surat yang mulia. Innahu min Sulaimana. Surat itu berasal dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Membaca surat tersebut, maka Ratu Balqis berkata, "Aku akan mengirim utusan kepada Sulaiman dengan membawa kepadanya hadiah." Namun Nabi Sulaiman menolak. Singkat cerita, atas izin Allah, dalam sekejap mata sampailah singgasana Ratu Balqis. Dan kemudian bertemulah Ratu Balqis dengan Nabi Sulaiman di istananya. Maka Ratu Balqis berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim atas diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Maka dari sinilah Ratu Balqis menjadi beriman kepada Allah dan menjadi istri daripada Nabi Allah Sulaiman. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kurang lebih 1 tahun Nabi Sulaiman tinggal di negeri Saba dan kembali lagi ke Yerusalem, dan Ratu Balqis dalam keadaan hamil 3 bulan. Dan Nabi Sulaiman tidak dapat kembali ke negeri Saba dikarenakan sudah lanjut usia, umur beliau yang sudah tua dan tidak memungkinkan untuk kembali ke negeri Saba. Maka beliau mengumpulkan anak-anaknya yang lebih dari 200 orang dan istri-istrinya yang lebih dari 80 orang, dan yang terakhir adalah Ratu Balqis untuk membagikan harta bendanya. Maka setelah Nabi Allah Sulaiman wafat, beliau digantikan oleh anaknya yang bernama Roji'un untuk menjadi raja. Dan Ratu Balqis melahirkan anaknya dan diberi nama Nurjala Putih. Ketika Nurjala Putih sudah besar dan berumur 16 tahun, Tuan Putri Nurjala Putih diperintahkan ibunya untuk pergi ke Yerusalem, menemui saudaranya dan menanyakan harta peninggalan ayahandanya. Maka pergilah Tuan Putri ke Yerusalem, menemui saudaranya dan menanyakan harta peninggalan ayahandanya. Akan tetapi pada saat itu harta yang belum dibagikan hanya sebuah bangunan beserta perlengkapan dapur. Maka itulah yang diberikan kepada Tuan Putri, dan Tuan Putri menerima hal itu dengan lapang dada dan mengembalikan pemberian tersebut agar dapat digunakan. Maka tak seberapa lama kembalilah Tuan Putri ke negeri Saba atau Hadramaut Yaman. Tuan Putri disambut meriah oleh rakyatnya dan menceritakan hal ini kepada ibunya. Mendengar cerita tersebut, maka Ratu Balqis memerintahkan Tuan Putri untuk kembali ke Yerusalem dan menetap di sana. Akan tetapi
Tuan Putri menolak untuk kembali dan memohon ampun kepada ibunya dan lebih memilih daerah tempat yang lain. Maka setelah siap perlengkapan, perbekalan dan sejumlah pengawal, maka berangkatlah Tuan Putri menuju ke arah timur melalui Lautan Arab dan terus ke Hindia melalui Samudra Hindia dan singgah ke Sri Lanka untuk istirahat. Setelah beberapa hari istirahat, Tuan Putri berlanjutkan perjalanannya menuju ke arah timur, lalu masuk ke Selat Malaka dan langsung berlayar menuju Laut Cina Selatan dan singgah ke Pulau Bangka untuk menambah perbekalan. Setelah beberapa hari, Tuan Putri melanjutkan perjalanannya mengarungi Laut Jawa, kemudian menuju ke arah timur dan sampai di daerah Selayar. Kemudian naik Kota Benteng untuk istirahat selama 4 hari. Setelah 4 hari istirahat, Tuan Putri memutar haluannya menuju ke arah utara dan menyusur pantai Teluk Bone dan melanjutkan perjalanannya hingga kehabisan bekal dan sampai di pantai Luwu di Sulawesi Selatan. Karena pasukan dan persenjataan yang kurang lengkap, dikhawatirkan akan diserang oleh kelompok-kelompok yang lain. Maka Tuan Putri memerintahkan 2 orang pengawalnya untuk meminta izin kepada raja singgah di daerah tersebut. Maka setelah beberapa hari, raja dan sejumlah pasukannya ingin mengunjungi daerah yang disinggahi oleh Tuan Putri. Maka Tuan Putri mendapat isyarat dari seekor burung merpati bahwa raja dan sejumlah pasukannya akan datang mengunjungi daerah tempatnya. Maka Tuan Putri menyiapkan hidangan dan berhias diri. Setelah berapa lama, datanglah raja dan sejumlah pasukannya dan disambut baik oleh Tuan Putri dan dihidangi dengan makanan yang telah disiapkan. Melihat parasnya yang cantik, senyumnya yang manis, dan sikapnya yang santun membuat hati raja terpikat dan bermaksud ingin melamar Tuan Putri. Maka meriahlah perkawinan antara Tuan Putri Nurjalaputi binti Nabi Allah Sulaiman dengan Datuk Ulu. Dan dinobatkanlah Tuan Putri sebagai Datuk Luwu dengan gelar Ratu Siti Malangke, yang artinya datu atau ratu yang bisa terbang dan berjalan di atas laut. Dan dari perkawinan inilah lahir anak cucu keturunan seperti Datuk Palingi, Patuto, Batara Guru. Batara Guru ini dikenal hingga di tanah Jawa. Dan kemudian Batara Lattu hingga keturunan ke-6 Paduka Saweri Gading yang memiliki kisah perjalanan cinta dengan Putri Wecudai di negeri Cina. Saweri Gading ini dikenal dengan masa kejayaannya pada tahun 730 sebelum Masehi dan memiliki putra bernama Ila Galigo sebagai pengarang hukum adat Bugis. Ila Galigo ini juga dikenal memiliki karya sastra terpanjang di dunia, lebih panjang dari Mahabharata, epik India dan Ramayana, juga lebih panjang daripada epik Yunani Homerus. Dari kisah inilah perjalanan keturunan Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis menjadi penerus raja-raja di Luwu dan beberapa daerah di tanah air hingga negeri jiran. Dan hingga kini masyarakat pada umumnya menyebut keturunan Balqis menjadi keturunan Bugis. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah keimanan dan ilmu pengetahuan kita tentang kisah sejarah dan akan bermanfaat untuk generasi ke depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum